And now, please welcome pendiri Ruang Guru Belva Devara dan Iman Usman. Ada 50 juta pelajar di negara kita, Indonesia. Ini artinya Indonesia adalah negara dengan sistem pendidikan terbesar nomor 4 di dunia. Namun sayangnya sistem pendidikan Indonesia juga merupakan salah satu yang paling tertinggal di dunia. PISA ranking tahun 2012 menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia diukur dari skor matematika, sains, dan literasi menempati urutan kedua di dunia. Namun sayangnya dari bawah. Banyak yang menganggap pendidikan hanya tertinggal di daerah tertentu saja kok. Tapi nyatanya penelitian dari profesor saya sendiri dari Harvard University, namanya Len Pritchett, menunjukkan bahwa untuk setara dengan negara-negara maju atau negara OECD, anak-anak di Jakarta, ingat ya, di Jakarta, masih membutuhkan waktu 128 tahun hanya untuk mengejar ketertinggalan. Lalu apa solusinya? Kami di Ruang Guru percaya bahwa teknologi adalah solusinya. Karena dengan teknologi, pelajar di Indonesia dimanapun dia tinggal, dimanapun dia berada, tetap bisa belajar dari guru terbaik, tetap bisa belajar dari materi belajar paling berkualitas dari HP-nya, asalkan mempunyai akses ke internet. Dan dengan alasan itulah kami mendirikan Ruang Guru di tahun 2014. Hari ini, Ruang Guru berumur 5 tahun. Dalam 5 tahun terakhir, alhamdulillah Ruang Guru telah digunakan oleh lebih dari 15 juta pelajar, 300.000 guru di seluruh Indonesia. Responnya pun juga begitu luar biasa. Seperti yang dapat dilihat di Play Store maupun di App Store, memperoleh rating 4,7 dari 5. Sangat tinggi sekali. Bahkan kalau kita lihat tingkat kepuasannya mencapai 9,3 dari 10. Baru-baru ini, Google lewat Google User Choice Award menempatkan aplikasi Ruang Guru sebagai aplikasi belajar terpopuler di Indonesia sepanjang tahun 2018. Segala capaian itu tidak dapat kita raih tanpa adanya mitra, rekan-rekan yang selalu berkolaborasi bersama kita. Karena tidak kurang dari 326 pemerintah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia selama 5 tahun ini telah bekerja sama dengan erat dengan Ruang Guru. Berkat segala kolaborasi tersebut, kini jutaan pelajar Indonesia bisa belajar dari guru-guru terbaik lewat puluhan ribu video belajar beranimasi yang ada di aplikasi Ruang Guru. Mereka juga dapat menguji pemahaman mereka lewat ratusan ribu soal yang tersedia lewat latihan soal, bank soal, maupun tryout online. Dan semua itu bisa diakses lewat smartphone, tablet, maupun komputer. Dan kami tidak berhenti di situ. Kami terus berinovasi. Dan hari ini kami ingin memperkenalkan fitur-fitur terbaru di Ruang Guru. Pertama, lewat fitur Smart Recommendation. Aplikasi Ruang Guru kini dapat dengan otomatis mendeteksi kelebihan dan kelemahan pelajar pengguna Ruang Guru. Dan setelah itu merekomendasikan konten yang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga belajar pun menjadi jauh lebih efektif. Kedua, ada fitur Ruang Guru Adventure. Lewat fitur ini, setiap pengguna Ruang Guru akan memiliki avatar. Dan mereka dapat mengumpulkan poin dari beragam aktivitas yang ada di aplikasi Ruang Guru. Apakah menonton video, mengerjakan soal, mengikuti tryout, semuanya dapat dihitung dan poin-poin tersebut dapat ditukarkan dengan digital items. Dan yang ketiga adalah fitur social learning. Kami percaya bahwa belajar akan jauh lebih menyenangkan jika dilakukan secara kolaboratif.
Sekarang para pelajar bisa saling berinteraksi dan berdiskusi mengenai pelajaran sekolah di dalam aplikasi. Tidak hanya itu, murid pun bisa berinteraksi dengan guru melalui fitur live teaching atau pengajaran langsung yang dapat disaksikan di aplikasi Ruang Guru. Beragam inovasi yang dilakukan oleh Ruang Guru tersebut telah terbukti berhasil meningkatkan prestasi belajar para pelajar di Indonesia. Namun lebih penting lagi, membuat anak-anak di Indonesia semakin dekat dengan mimpi-mimpi mereka. Menurut survei internal Ruang Guru, lebih dari 98% pengguna menganggap bahwa belajar di aplikasi Ruang Guru membantu pemahaman konsep mereka dan kesiapan mereka menghadapi ujian. Dan 96% pengguna meyakini bahwa belajar di Ruang Guru jauh lebih menyenangkan, jauh lebih menarik dibandingkan belajar di institusi pendidikan lainnya. Dan masih banyak lagi review-review serupa, review-review positif yang dapat kita temukan di berbagai tempat di penjuru Indonesia. We want to stay true to our mission. Di seluruh Ruang Guru kami selalu memperjuangkan pendidikan berkualitas melalui teknologi. Setiap harinya lebih dari 2.000 pegawai Ruang Guru, semuanya anak-anak muda, bekerja siang dan malam dengan semangat yang sama. Berjuang untuk setiap pelajar di Indonesia sehingga dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka berada, apapun latar belakang ekonominya, tetap bisa mengakses pendidikan dengan lebih baik dan lebih terjangkau. Karena kami di Ruang Guru percaya bahwa kita tidak butuh puluhan ataupun ratusan tahun hanya untuk menjadi setara dengan bangsa lain. Selamat datang di pembelajaran abad 21 bersama Ruang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari mata kuliah komunikasi bisnis dengan judul analisis presentasi bisnis. Dengan beranggotakan 4 mahasiswa, yang pertama adalah Muhammad Rifki Effendi dengan NPM 0077, yang kedua adalah Dia Safsia Salsabila 0103, yang ketiga saya sendiri Riko Ardiansyah 0110, dan yang keempat adalah Nuni Restuti dengan 0128. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai presentasi bisnis. Tujuan presentasi bisnis. Dalam presentasi bisnis, seorang presenter memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, presenter akan mempersiapkan sebaik-baiknya dalam segala aspek. Secara umum, presentasi bisnis mempunyai 4 tujuan pokok, yaitu yang pertama, presenter akan menginformasikan kepada para audiens, berisikan pesan-pesan yang disampaikan dari inti presentasi tersebut. Yang kedua adalah presenter harus menghibur audiens agar audiens merasa tertarik dan merasa dibawa suasana oleh presenter tersebut dan tidak membosankan. Yang ketiga adalah presenter harus menyentuh emosi audiens agar suasana yang diterima oleh audiens dapat dirasakan dengan baik. Dan yang keempat adalah memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Presenter harus mengajak dan memotivasi audiens agar audiens dapat melakukan sesuatu, bertindak sesuatu dengan baik. Selanjutnya adalah persiapan presentasi bisnis. Dalam hal ini, persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis mencakup beberapa hal, antara lain. Yang pertama, penguasaan topik dan materi yang dipresentasikan. Jadi, presenter tersebut harus menguasai topik-topik dan materi pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Jadi, presenter tersebut sudah memahami penuh apa yang akan dia sampaikan. Yang kedua, yaitu penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Jadi presenter harus mengerti bagaimana dia akan menyampaikan presentasi tersebut dengan alat-alat bantu yang telah dipersiapkan. Yang ketiga adalah menganalisis audiens. Presenter harus menganalisis audiens agar tahu metode apa yang harus disampaikan presenter kepada audiens agar pesan dapat diberikan dengan tepat.
Yang keempat adalah menganalisis lingkungan lokasi atau tempat dilaksanakannya presentasi. Jadi, presenter harus memahami atau mengerti bagaimana lingkungan di lokasi tersebut. Apakah dapat mendukung dengan metode yang seperti apa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang selanjutnya yaitu alat bantu presentasi bisnis. Alat bantu presentasi yang digunakan dalam video presentasi dari ruang guru tersebut yaitu menggunakan video cassette recorder atau VCR. Dengan menggunakan alat bantu tersebut, hal tersebut dapat menampilkan berbagai video program yang ditawarkan oleh ruang guru dan kegiatan yang ditampilkan dalam gambar dan video. Dari video juga dapat dilihat bahwa berbagai gambar tersebut dan juga ilustrasi yang diberikan sangat-sangat menarik para audiens. Adapun keunggulan dari alat VCR tersebut yaitu yang pertama sangat praktis. Jadi tidak membutuhkan banyak alat untuk menampilkan sebuah presentasi yang menarik bagi audiens. Yang kedua, monitor TV dan VCR cukup banyak digunakan di perusahaan atau perkantoran. Banyak kantor atau perusahaan yang sudah menggunakan VCR sebagai alat presentasi yang sangat menguntungkan dan praktis. Yang ketiga, video dapat menambah pengetahuan dan hiburan. Dengan adanya berbagai video, gambar, dan ilustrasi yang menarik membuat para audiens merasa terhibur dan juga dapat menanggapi atau memahami berbagai presentasi yang diberikan dengan mudah. Yang selanjutnya, tersedia pokok materi yang subjek secara luas termasuk pelatihan dan program multifungsional. Berbagai presentasi yang dilakukan melalui video dan ilustrasi membuat para audiens dapat memahami dan gambar tersebut secara ilustrasi merupakan subjek luas dari pelatihan dan program multifungsional dari program ruang guru sendiri. Yang selanjutnya yaitu kelemahan alat VCR. Alat tersebut juga dapat memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu kualitas tampilan lebih rendah jika ditampilkan di layar yang besar atau lebar. Video VCR akan memiliki kualitas yang lemah atau rendah jika ditampilkan di layar yang lebih besar karena video tersebut akan pecah. Yang selanjutnya yaitu perlu kecermatan dalam memilih dengan peralatan dan jenis video yang akan digunakan. Dalam membuat VCR sendiri harus melakukan pemilihan dengan cermat berbagai peralatan dan jenis video yang digunakan agar hal tersebut dapat menarik para audiens agar paham mengenai presentasi secara mudah. Yang ketiga yaitu diperlukan tenaga ahli khusus untuk operator. Tidak mudah untuk membuat VCR dan mengoperasikan video tersebut sehingga memerlukan keahlian yang khusus untuk mengoperasikannya. Yang selanjutnya akan Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Effendi, NPM 0077. Selanjutnya saya akan membahas tentang audiens. Audiens pada video tadi yang dilakukan oleh Belva Devara dan Iman Usman pada acara Ruang Guru tentang peluncuran 5 fitur Ruang Guru terbaru adalah masyarakat luas. Masyarakat luas di sini terdiri dari yang pertama para pengguna ruang guru. Mohon maaf kesalahan dalam penulisan itu para pengguna ruang guru. Maksudnya adalah di sini seseorang yang tidak menggunakan ruang guru mungkin tidak akan datang dalam acara tersebut. Bisa dikatakan seseorang yang tidak mengenal ruang guru atau tidak menggunakan aplikasi ruang guru ini saya kira tidak mungkin menghadiri acara tersebut. Terus yang kedua itu adalah para pengguna smartphone. Seseorang dapat mengetahui aplikasi ruang guru di sini jika menggunakan smartphone. Tanpa dengan smartphone seseorang tidak akan mengenal aplikasi ruang guru dan tidak mungkin juga akan menghadiri acara tersebut. Sehingga kami mengatakan di sini bahwa audiens pada presentasi yang dilakukan oleh Belva Devara dan Iman Usman di sini adalah pengguna ruang guru dan pengguna smartphone.
selanjutnya, apa yang diinginkan audiens dari video presentasi yang dilakukan oleh Belva Devara dan Iman Usman di sini. Ruang Guru audiens dari Ruang Guru ini memerlukan sarana untuk belajar agar lebih mudah dan tidak bosan begitu. Karena pada akhir-akhir ini banyak sekali orang tua dari audiens atau orang tua dari murid mengeluhkan bahwa nilai dari anak-anaknya turun dikarenakan bentuk pembelajaran yang sangat monoton. Apabila bimbel begitu, bentuk pembelajarannya sangat monoton. Sedangkan di dalam Ruang Guru ini ada banyak fitur atau animasi-animasi atau penjelasan-penjelasan yang dilakukan sehingga materi yang disampaikan oleh pemateri lebih mudah dan tidak bosan untuk para audiens atau murid, sehingga nilai rata-rata nilai persentase nilai para murid itu naik. Nah, pada prinsipnya audiens ingin diberi sarana atau bisa dikatakan bantuan untuk belajar lebih mudah dan tidak merasakan bosan, mudah, nyaman, dan murah begitu. Yang selanjutnya, di mana melakukan presentasinya. Presentasi yang dilakukan oleh Belva Devara dan Iman Usman ini dilakukan di Epicentrum Jakarta. Nah, tempat ini merupakan studio terbesar di Jakarta, sehingga presentasi dapat dihadiri oleh banyak orang, banyak masyarakat, sehingga dalam menyampaikan materi tujuan dari Ruang Guru tersebut dapat terrealisasikan dengan baik. Terus selanjutnya, memotivasi audiens untuk bertindak. Presentasi yang dilakukan Belva Devara dan Iman Usman di Ruang Guru memotivasi audiens untuk yang pertama mendapatkan fasilitas belajar dengan mudah, nyaman, dan murah. Yang kedua, dapat belajar tanpa memiliki rasa bosan. Yang ketiga, materi yang disampaikan akan mudah dipahami audiens. Yang keempat, memperbaiki kualitas belajar anak Indonesia. Dan yang kelima, memperbaiki jumlah ranking atau etos pendidikan di dunia, sehingga karena ranking pendidikan di Indonesia ini nomor 62 atau nomor 2 dari bawah begitu, dan sangat tertinggal dengan negara-negara yang lain seperti Singapura, dengan Malaysia pun kita tertinggal begitu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Restuti NPM 0128 akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Fendi. Yang selanjutnya yaitu analisis bahasa tubuh dari Belva Devara selaku pendiri dan CEO Ruang Guru, dan juga Iman Usman selaku pendiri dan CPO Ruang Guru. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah pembicara Belva tidak menunjukkan kalau dirinya tegang, dia tenang dan tampak meyakinkan. Sedangkan ekspresi wajah pembicara Iman, dia tampak tenang dan juga tampak sedikit lebih serius. Yang selanjutnya yaitu senyuman. Pembicara Belva lebih sering tersenyum, seolah-olah menunjukkan kalau dirinya nyaman dan juga senang. Sedangkan pembicara Iman lebih jarang tersenyum dibandingkan pembicara Belva. Namun hal tersebut tidak menunjukkan kalau pembicara Iman tidak nyaman, karena meskipun jarang tersenyum, pembicara Iman tetap terlihat tenang. Yang selanjutnya yaitu ada kontak mata. Pembicara Belva melakukan kontak mata yang sangat baik dengan audiens. Pembicara menatap audiens secara merata dan tidak memfokuskan hanya pada seseorang tertentu ataupun isi di suatu ruangan tertentu. Saat melakukan presentasi, pembicara melakukan kontak mata yang sangat baik dengan audiensnya. Matanya terbuka lebar yang menunjukkan kepercayaan diri seseorang
Dengan kontak mata tersebut, dengan kontak mata yang baik tersebut, maksud saya sangat membantu untuk menyampaikan pesan-pesan dari pembicara kepada audiens. Pembicara iman sama halnya dengan pembicara belva, namun di sini terdapat sedikit perbedaan, di mana ketika pembicara belva sedang melakukan presentasi atau menyampaikan suatu bahasan atau gagasan, pembicara iman akan memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan oleh pembicara belva. Yang selanjutnya yaitu ada gerakan tangan. Gerakan tangan yang dilakukan oleh pembicara belva maupun pembicara iman bermacam-macam, namun pembicara melakukannya dengan sangat baik tanpa menunjuk ke arah audiens maupun menunjukkan gerakan tangan yang tidak sopan. Dengan gerakan tangan yang menunjuk ke atas menunjukkan suatu ketegasan atau kebulatan suatu gagasan atau ide. Kemudian pembicara menggerakkan tangan yang terbuka untuk menunjukkan kejujuran atau keterbukaan, dan masih banyak lagi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pembicara dilakukan untuk memperkuat topik atau gagasan tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada gerakan bahu. Bahu pembicara belva maupun iman saat melakukan presentasi tegak diiringi dengan kepala yang sedikit diangkat untuk menunjukkan kepercayaan diri dan juga siap untuk tampil. Yang selanjutnya yaitu ada gerakan kepala. Pembicara belva menganggukkan kepala ketika menyetujui atau mengiyakan suatu gagasan yang ia sampaikan sendiri maupun yang disampaikan oleh pembicara iman. Dan sebaliknya dia menggelengkan kepalanya ketika ia tidak menyetujui atau menolak suatu gagasan. Sedangkan pembicara iman, ia lebih memperhatikan pembicara belva dengan sangat baik ketika partnernya tersebut sedang menyampaikan suatu bahasan. Pembicara iman menggerakkan mengarahkan kepalanya dan pandangannya kepada pembicara belva dan menganggukkan kepala ketika seolah-olah ia menyetujui apa yang disampaikan oleh pembicara belva. Yang selanjutnya yaitu ada cara berdiri. Pembicara belva maupun iman melakukan presentasi dengan cara berdiri secara bebas tanpa podium dan menghadap ke arah audiens, sehingga presentasi tampak terkesan agak sedikit lebih santai dan juga rileks. Dan dengan posisi berdiri tersebut memberikan keleluasaan ataupun kebebasan pembicara untuk mengekspresikan kemampuan menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Dengan posisi tersebut pembicara terlihat lebih tinggi dan juga mempermudah pernapasan. Pembicara berdiri dengan bahu yang tegap, membuka kedua tangan, dan juga tidak membungkuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.